Apa kabar Wong Kitogalo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 11 Juli 2022. Sajian utama hari ini antara lain, Gubernur ingin Idul Adha momentum semangat berbagi. Pengendara motor tewas tertimpa tiang listrik. Dan jangan lewatkan liburan seru ala campervan Sriwijaya. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo atau Masjid Agung menjadi primadona bagi warga Kota Palembang untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Usai sholat Idul Adha, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan bersyukur bisa beribadah usai pandemi COVID-19 melandai. Dirinya berharap kondisi ini menjadi momentum untuk semangat berbagi. Idul Adha 1443 Hijriah tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena saat ini aktivitas ibadah mulai seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Ribuan warga Palembang antusias menuju Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo untuk mengikuti ibadah sholat Idul Adha dengan Imam Ustadz H.A. Tarmizi, Muhaimin Al-Hafiz, dan Khatib Mal'an Abdullah. Tema Idul Adha kali ini adalah pengorbanan dan cita kebangkitan peradaban Muslim. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mensyukuri situasi seperti ini sebagai keberkahan upaya pemimpin dan rakyat melewati masa pandemi COVID-19. Hal ini terlihat pada eskalasi penambahan hewan kurban sebagai momentum berbagi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Gubernur juga meminta warga Sumsel mendoakan jamaah haji Sumsel menjadi haji mabrur. Atau keberkahan yang diberikan oleh Allah SWT melalui status kita yang sudah level 1 ini. Ini tentu adalah berkat kerjasama masyarakat, pemerintah kota, dalam hal ini Satgas COVID-19, pemerintah provinsi, hingga aktivitas ini terjadi eskalasi semangat berkurbannya misalnya. Ketua Yayasan Masjid Agung Ahmad Syarnubi menyatakan terjadi peningkatan penerimaan hewan kurban sebanyak 14 sapi, di mana tahun sebelumnya hanya 10 sapi dan kambing sebanyak 8 ekor meningkat 50%. Pembagiannya kita melalui RT nanti kan. Ya, jadi RT yang mendata masyarakat yang dianggap kurang mampu. Hewan kurban ini akan dibagikan kepada warga di sekitaran 19 Ilir Palembang dengan cara perwakilan dari ketua RT masing-masing yang nantinya akan menyalurkan ke warga. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah Sumatera Selatan menyumbangkan 100 ekor hewan kurban dibagikan ke seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan. Secara simbolis, penyerahan hewan kurban disalurkan langsung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di beberapa titik di kota Palembang. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022 ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menyumbangkan hewan kurban untuk masjid-masjid dan masyarakat yang ada di kabupaten kota di Sumatera Selatan. Ada sekitar 100 hewan kurban yang dibagikan di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan, baik berupa hewan ternak jenis sapi dan hewan ternak jenis kambing yang disalurkan langsung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru secara simbolis di beberapa titik di dalam kota Palembang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebutkan sebelum hewan kurban disalurkan, pihaknya terlebih dahulu meng-cross-check wilayah yang akan dibagikan hewan kurban, baik kebutuhan masyarakat secara langsung atau wilayah yang tidak terdapat sumbangan hewan kurban. Bagi Herman Deru, Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban merupakan momentum untuk saling berbagi ke saudara atau masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan dari sisi kebutuhan protein daging. Berbagilah di masa Hari Raya Kurban ini. Masih banyak saudara-saudara kita yang butuh akan protein khususnya dari daging ini. Jadi di masa inilah menjalankan ibadah, berkurban.
Penyerahan secara simbolis hewan kurban oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru diberikan di 6 lokasi, antara lain Masjid Al-Mahfiroh, Macan Lindungan, Kecamatan Ilir Barat 1, Masjid Jami, Kecamatan Gandus, Musala Mujahidin, Kecamatan Kertapati, Masjid Darussalam, Kecamatan Kalidoni, Masjid Nurul Iman, Kecamatan Alang-Alang Lebar, dan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayowikramo atau Masjid Agung Palembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, sebuah tiang listrik roboh di kawasan desa Pulau Pinang, Lahat. Tiang listrik berukuran besar ini roboh setelah jalur kabel tertimpa pohon tumbang dan menimpa pengendara motor hingga tewas. Inilah lokasi kejadian robohnya tiang listrik yang terjadi di kawasan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sabtu kemarin. Tiang listrik raksasa ini roboh usai jaringan kabelnya ditimpa pohon tumbang. Naasnya saat kejadian salah satu pengendara yang melintas menjadi korban dan meninggal dunia setelah tertimpa tiang yang terbuat dari beton ini. Dari lokasi kejadian nampak tiang yang roboh ditanam di sebuah pondasi semen dan material batu kali setinggi lebih dari 2 meter dari atas tanah. Belum ada keterangan resmi dari pihak PLN terkait robohnya tiang listrik yang menelan 1 korban jiwa ini. Berdasarkan laporan dari masyarakat telah terjadi robohnya tiang listrik yang diakibatkan oleh tertimpanya sebuah pohon. Jadi pada saat ini masih dalam proses perbaikan. Korban langsung dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga usai dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Korban berinisial MH diketahui akan berangkat kerja sebagai security di sebuah bank kota Lahat. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Wahana Bara Sentosa WBS dituding melakukan penyerobotan lahan di Jalan Jepang, Kelurahan Keramasan, Kertapati, Palembang. Warga sempat melaporkan dugaan penyerobotan ini ke Menko Polhukam Mahfud MD saat melakukan kunjungan kerja di Palembang beberapa waktu lalu. Megawati, warga kota Palembang, baru-baru ini viral di media sosial lantaran menangis di hadapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD saat melakukan kunjungan di kota Palembang beberapa waktu lalu. Di hadapan Menko Polhukam Mahfud MD, Megawati menyampaikan keluhannya dan warga lainnya atas dugaan penyerobotan lahan yang mereka miliki oleh perusahaan PT Wahana Bara Sentosa atau WBS yang bergerak dalam pengangkutan batu bara di Jalan Jepang, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang. Kuasa hukum warga Yusma Heri menyebutkan, warga secara sah memiliki surat hak milik atas lahan yang berada di Jalan Jepang, Kecamatan Kertapati, Palembang. Surat tersebut dimiliki sejak tahun 2010 yang diterbitkan Badan Pertahanan Nasional Kota Palembang. Sertifikat tanah yang saat ini dimiliki warga merupakan sertifikat yang diperoleh warga dalam program sertifikasi tanah pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010 silam. Nah ini bergulir, terbit sertifikat, mekanismenya sudah dilalui, melalui camat, melalui lurah, kemudian diukur, diploting, keluarlah sertifikat itu. Itu Kecamatan Gandus ada, Kecamatan Kertapati ada, yang kita Kertapati. Terbit semua, berapa ribu sertifikat Kecamatan Gandus dan Kecamatan Kertapati. Kami di sini Pak, nggak menghalangi. Kami siap papanya berunding, kami ada pengacara, silakan temui pengacara kami berunding lah. Ya kan, jadi harapan kami ya kalau tidak, cepat kembalikan tanah kami. Yeah. Itu harapan kami Pak. Warga yang mencoba mempertahankan tanah mereka sempat melakukan pemblokiran di Jalan Jepang dengan cara memasang portal dan mendirikan tenda pada badan jalan yang digunakan PT Wahana Bara Sentosa untuk melakukan aktivitas pengangkutan batu bara. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Sementara itu, dalam perencanaan penanganan bencana Gunung Api Dempo di Kota Pagar Alam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel bersama pemerintah Kota Pagar Alam melakukan rapat koordinasi. Rakor ini melibatkan berbagai pihak termasuk tim Basarnas. Rapat koordinasi persiapan penanganan bencana Gunung Api Dempo dihadiri BPBD Sumsel, Pemkot Kota Pagar Alam, TNI, Polri, pemantau Gunung Api Dempo dan Basarnas digelar di Ruang Besema 1 Pemkot Pagar Alam Kamis 7 Juli 2022. Koordinasi ini bertujuan untuk melakukan persiapan perencanaan penanganan jika terjadi bencana Gunung Api Dempo. Dalam tahap awal ini dilakukan pengumpulan data yang nantinya akan dituangkan ke dalam rencana kontingensi untuk perencanaan penanganan erupsi Gunung Api Dempo.
Status Gunung Api Dempo sejak tanggal 7 Januari 2022 hingga saat ini masih berstatus waspada level 2. Sekda Kota Pagar Alam Samsul Bahri menyatakan rapat koordinasi yang dilakukan bersama BPBD Provinsi Sumsel ini dilakukan untuk pencegahan dan penanganan bencana Gunung Api Dempo. Yang dibahas adalah kemungkinan ya bila terjadi bencana apa-apa yang harus kita persiapkan mulai dari sarana dan prasarana masyarakat dan segala hal-hal yang dapat kita berikan dalam rangka mengatasi atau memperkecil risiko kebencanaan. Kabid Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Provinsi Sumsel El Baroma menyatakan, rencana kontingensi yang dilakukan bersama pemerintah Kota Pagar Alam sangat penting dengan perencanaan yang efektif dan efisien jika terjadi bencana Gunung Api Dempo. Yang dibahas nanti kita meminta data dari masing-masing OPD, kemudian dari instansi vertikal seperti pemantau gunung api, kemudian dari Basarnas, kemudian dari TNI Polri. Rapat koordinasi yang dilakukan BPBD Provinsi Sumsel dan pemerintah Kota Pagar Alam ini diharapkan dapat mencegah dan mengantisipasi jika terjadi bencana erupsi Gunung Api Dempo. Dari Kota Pagar Alam, Yudifa Ifman, iNews melaporkan. Seperti apa liburan seru ala camper van Sriwijaya? Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputar iNews Sumsel. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih tengah gencar membongkar kasus tindak pidana korupsi. Setelah Dinas Kesehatan dan KPUD, tim penyidik tindak pidana korupsi melakukan penyelidikan dugaan korupsi dana hibah di Bawaslu tahun 2017-2018. Dana hibah pemerintah Kota Prabu Mulih tahun 2017-2018 yang diperuntukkan untuk pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dengan total anggaran 6,6 miliar rupiah tengah dibidik tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih, Anjas Rakarya menyatakan ada sebanyak 6 saksi yang akan dipanggil mulai Selasa hingga Kamis mendatang. Saat ini tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih tengah memprioritaskan penyelidikan kasus dana hibah untuk diselesaikan pada tahun 2022. Dana hibah di tahun 2018. Jadi nanti SPJ-nya kita periksa. Nilainya lebih kurang 4 miliar lebih. 4 miliar lebih. 2018. Terkuaknya dugaan korupsi dengan kerugian negara diperkirakan mencapai miliaran rupiah berkat adanya laporan dari masyarakat yang peduli dengan Kota Prabu Mulih. Dari Prabu Mulih, Beri Berima, iNews melaporkan. Pemirsa, Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis terhadap suami istri di Banyuasin. Selain pembunuhan berencana disertai perampokan, dalam rekonstruksi ditemukan fakta baru, para pelaku sengaja bertamu sambil minum kopi sebelum menembak kedua korban.
Dalam rekonstruksi adegan ke-11 diperagakan peran pengganti. Pelaku atas nama Ali masih DPO melakukan penembakan terhadap korban Somad 40 tahun. Saat penembakan, korban sedang mencari kroto makanan burung. Korban ditembak dari jarak dekat di bagian punggung. Senjata api rakitan yang dipegang Ali kemudian diserahkan ke Samsudin alias Sam. Melihat korban masih bergerak, pelaku Samsudin alias Sam kembali menembak punggung korban yang sudah tak berdaya. Dari adegan yang diperagakan, ketiga pelaku sudah merencanakan pembunuhan. Pelaku yang mengenali korban sengaja datang untuk bertamu sambil minum kopi. Tak lama berselang, korban pamit keluar rumah mencari kroto makanan burung. Saat itu salah satu pelaku memberi isyarat menembak korban yang hanya berjarak 50 meter dari rumah korban. Usai membunuh korban, ketiga pelaku kembali ke rumah korban dan menembak istri korban. Kali ini pelaku Damsir alias Kulup juga masih DPO melakukan penembakan terhadap istri korban. Samsudin alias Sam mengaku saat beraksi hanya membawa satu senjata api rakitan. Jarak dari korban ke waktu pada saat Ali nembak? Minimal 45 meter. 45 meter. Setelah dia menembak, sudah ditembak, jatuh, tergurap, itu sudah mati belum? Belum. Masih gerak-gerak? Belum. Hasil olah TKP diketahui selain membunuh, para pelaku juga mengambil barang berharga milik korban. Polisi mengamankan barang bukti berupa perhiasan seperti kalung, gelang, dan cincin, serta ponsel milik korban. Di mana rekonstruksi itu dilaksanakan untuk melengkapi berkas perkara yang segera akan kami kirim ke kejaksaan. Pelaku terancam pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP atau pasal 365 ayat 3 KUHP, ancaman hukuman 20 tahun penjara. Polisi menghimbau agar kedua rekan pelaku yang masih DPO segera menyerahkan diri. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, mengisi waktu libur sekolah, komunitas camper van Sriwijaya menggelar camping bareng di Desa Mendingin, Ulu Ogan, Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Kegiatan camping ini salah satu cara mengajarkan anak dan keluarga dekat dengan alam. Berbagai cara dilakukan untuk mengisi waktu libur bersama keluarga. Nah, salah satu komunitas camping ceria yakni Camper Van Sriwijaya menggelar camping bareng di salah satu desa paling ujung di Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Desa Mendingin. Kegiatan camping bareng ini bertepatan dengan hari jadi Camper Van Sriwijaya yang pertama yang diikuti 70 kendaraan atau 70 keluarga dari berbagai daerah yang ada di Sumsel. Ini ada perayaan anniversary pertama dari CPI 08 Sumsel dan ini diadakan di Desa Mendingin, sebuah desa paling ujung di Ulu Ogan, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Selain itu, kegiatan di alam terbuka ini merupakan salah satu sarana mengisi waktu libur sekolah dengan mengenalkan anak untuk dekat dengan alam. Dalam agenda camping ini sekaligus mengenalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Ya, karena bertepatan juga dengan hari libur sekolah, ini juga cara kita berliburan, melatih anak-anak untuk lebih dekat dengan alam. Camper van merupakan komunitas camping menggunakan mobil atau camping di samping mobil yang anggotanya sudah mencapai 150 kendaraan. Dari Ogan, Komering Ulu, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.